Tahukah kamu, ada loh tanaman yang bisa menyembuhkan, tapi juga bisa bikin orang ketergantungan. Tanaman ini bisa bantu meredakan nyeri kronis, kejang, sampai gangguan syaraf. Tapi juga bisa bikin halusinasi, kecanduan, bahkan gangguan mental. Yap, ganja medis. Di video ini kami akan membahas topik yang masih menuai pro kontra. Ganja memiliki dua zat aktif, yaitu CBD dan THC. CBD atau cannabidiol dikenal sebagai senyawa yang tidak membuat mabuk. Ia bekerja dengan cara menenangkan sistem saraf tanpa mengubah kesadaran. Karena itu, CBD sering digunakan untuk membantu meredakan kecemasan, nyeri kronis, peradangan, bahkan epilepsi. Sebaliknya, THC adalah senyawa yang bertanggung jawab atas efek high atau sensasi euforia yang identik dengan penggunaan ganja rekreasional. THC memengaruhi bagian otak yang mengatur suasana hati, memori, dan koordinasi, sehingga bisa membuat seseorang merasa rileks, namun juga beresiko menyebabkan halusinasi, gangguan ingatan, atau ketergantungan jika digunakan berlebihan. Ganja dalam medis bisa membantu meredakan nyeri kronis, mengontrol kejang pada epilepsi, hingga mengurangi mual pada pasien kanker. Tapi apakah semua itu benar-benar tanpa resiko? Atau apakah kita hanya melihat manfaatnya tapi tidak melihat bahayanya? Di Indonesia, ganja menduduki nomor kedua jumlah kasus dan tersangka tindak pidana narkoba terbanyak. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, ganja masih dikategorikan narkotika golongan 1, yang artinya pemakaiannya dilarang keras. Sekarang pertanyaannya, kalau ganja medis dilegalkan, aman gak sih? Jawabannya belum tentu, karena faktanya walau disebut ganja medis tentu punya dampak negatif juga, karena ada potensi bahwa ganja masih bisa disalahgunakan oleh pihak tidak bertanggung jawab yang nantinya akan meningkatkan kriminalitas, belum lagi adanya efek samping pada kesehatan. Jadi, jika ganja benar-benar dilegalkan untuk medis, keputusannya kembali ke masyarakat agar tidak terjadi penyalahgunaan. Di Indonesia, pengawasan narkotika masih longgar. Padahal, tanpa legalisasi aja, pengguna narkoba udah tembus 3,3 juta orang yang mayoritasnya berusia produktif. Jadi, tanpa legalisasi aja, penyalahgunaannya udah tinggi. Gimana kalau legal? Gini deh, ada satu contoh nyata yang baru-baru ini ditemukan 59 ladang ganja ilegal di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Ladangnya tersembunyi banget, susah dijangkau. Artinya, sistem pengawasan kita masih lemah. Kalau ganja dilegalkan sekarang, bisa-bisa malah makin susah bedain mana yang legal dan mana yang ilegal. Ini bukan sekadar teori. Di beberapa negara yang sudah melegalkan, seperti Thailand, penyalahgunaan ganja justru meningkat. Berdasarkan survei nasional, 668.157 orang Thailand yang berusia 12-15 tahun melaporkan telah menggunakan ganja pada tahun 2019, yang meningkat 3,5 kali lipat dari tahun 2016, yaitu 188.496 pengguna. Dalam hukum administrasi publik, legalisasi tanpa dasar hukum yang jelas itu melanggar asas legalitas. Pemerintah punya kewajiban melindungi masyarakat dari bahaya penyalahgunaan narkotika. Plus, norma sosial dan budaya Indonesia yang konservatif masih melihat ganja sebagai zat yang berbahaya. Jadi, kalau mau dilegalkan, gak bisa cuma modal niat, harus kuat regulasi, pengawasan, dan edukasi. Lalu, bagaimana solusinya? Kita bisa menggunakan CBD sintesis seperti Epidiolex yang udah FDA approved. Kita juga bisa berfokus pada riset lokal tanaman obat seperti sambiloto dan pegagan, meningkatkan layanan rehabilitasi dan edukasi masyarakat, serta merevisi undang-undang narkotika berbasis evidence-based policy, bukan tekanan opini. Jadi, legalisasi ganja medis itu ibarat pisau bermata dua, bisa bermanfaat tapi bisa juga berbahaya. Di negara dengan sistem hukum dan pengawasan kuat, mungkin bisa, tapi di Indonesia, nggak siapkah? Lebih baik
Kita dorong riset yang lebih dalam, regulasi yang ketat, edukasi publik yang komprehensif. Nah, sekarang giliran kamu. Apakah kamu setuju atau tidak terkait ganja medis dilegalkan di Indonesia?